Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Janati Sulaiman, mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Riau. Selama kurang lebih 25 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk membahas mengenai pendidikan anak komunitas adat terpencil di daerah 3T. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Mari saksikan. Suku Sakai, sebagaimana suku-suku lainnya di Indonesia, merupakan salah satu suku asli yang bermukim di Provinsi Riau. Beberapa daerah di Riau yang selalu ditempati suku Sakai diantaranya daerah Kandis, Balai Pungut, Bukit Kapur, Minas, Duri, dan sekitar Sungai Siak hingga ke bagian hulu Sungai Apit. Saat ini suku Sakai menyebar di daerah Kabupaten Bengkalis dan khususnya terdapat paling banyak di Kecamatan Mandau, Talang Muandau, Kecamatan Pinggir. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, suku Sakai dimasukkan dalam kelompok masyarakat terasing. Dan setelah era reformasi, saat ini suku Sakai digolongkan sebagai KAT, komunitas adat terpencil, baik secara kultural maupun secara fungsional. Kalau mau hidup seperti zaman dulu, tidak hidup lagi. Sebaiknya harus mengikut perkembangan zaman itu. Mengikut perkembangan zaman itu harus punya pendidikan. Harus sekolah. Jadi mau tidak mau ke depan itu harus punya pendidikan. Sekolah. Alhamdulillah anakku ada yang sudah S1 gitu. Alhamdulillah. Aku tamat SD. Saat ini, banyak hal yang harus masyarakat Sakai perhatikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial mereka. Perubahan pola pikir dan tingkat pendidikan termasuk hal-hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kepercayaan mereka menjadi pemeluk agama seperti kebanyakan suku lain di Indonesia. Anak-anak suku Sakai pun menempuh pendidikan yang sama dengan suku-suku lain yang ada di Riau maupun di belahan bumi Indonesia. Berikutnya kita ke pembahasan mengenai pendidikan anak-anak komunitas adat di daerah 3T. Pertama, pengenalan tentang komunitas adat di daerah 3T. Pendidikan bagi anak-anak komunitas adat di daerah 3T ini merujuk pada pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang tinggal di daerah 3T. Serta merupakan bagian dari komunitas adat atau masyarakat adat yang memiliki kehidupan tradisional yang khas. Mereka seringkali menghuni wilayah yang sulit diakses seperti di daerah pegunungan, pulau-pulau terpencil, atau di daerah pedalaman yang jauh dari pusat perkotaan. Kehidupan mereka sering dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat sulit, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dalam konteks pendidikan, komunitas adat terpencil di daerah 3T sering menghadapi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Faktor-faktornya seperti jarak, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan budaya lokal
menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Meskipun demikian, komunitas ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, yang menjadi bagian integral dari identitas dan keberlangsungan mereka. Pentingnya pendidikan bagi anak-anak komunitas di daerah 3T. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk memperkuat masa depan anak-anak dalam komunitas adat di daerah 3T. Berikut ada beberapa alasan kan sangat penting bagi anak-anak komunitas di daerah 3T. Yang pertama, pemberdayaan individu. Maksudnya adalah pendidikan memberikan anak-anak kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka, memungkinkan mereka menjadi agen perubahan positif dalam komunitas mereka. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas cenderung menjadi pemimpin dan penggerak perubahan dalam komunitas mereka. Mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan memajukan komunitas mereka. Kemudian berikutnya yang ketiga, pemecahan masalah. Pendidikan membekali anak-anak dengan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi, baik dalam konteks lokal maupun global. Yang keempat, mempertahankan budaya dan identitas. Melalui pendidikan, nilai-nilai budaya dan tradisi komunitas adat dapat diteruskan ke generasi mendatang, memastikan berkelanjutan dan keberlangsungan warisan budaya yang kaya. Yang kelima, mengatasi ketidaksetaraan. Pendidikan yang merata dan inklusif dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering dialami oleh komunitas adat terpencil dengan memberikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber. Keenam, kemandirian ekonomi. Pendidikan yang berkualitas membuka pintu bagi anak-anak untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas mereka. Yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Dengan pendidikan baik, anak-anak dapat mengakses informasi tentang kesehatan dan praktik-praktik yang lebih sehat, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup mereka dan komunitas secara keseluruhan. Pendidikan yang memperhitungkan konteks lokal dan nilai budaya akan membantu memastikan bahwa anak-anak dalam komunitas adat di daerah 3T mendapatkan pendidikan yang relevan, bermakna, dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi tertinggi mereka serta memperkuat identitas budaya mereka. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan pentingnya pendidikan bagi anak-anak komunitas di daerah melalui pemahaman yang mendalam tentang konteks pendidikan lokal dan budaya. Presentasi ini bertujuan yang pertama, memperkuat akan tantangan, hambatan yang dihadapi dalam penyediaan pendidikan bagi komunitas adat terpencil di daerah 3T. Yang kedua, menggambarkan relevansi dan nilai tambah pendidikan yang memperhitungkan warisan budaya dalam pendidikan anak-anak komunitas adat. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga pendidikan. Tantangan dan hambatan dalam penyediaan pendidikan di daerah 3T. Yang pertama, aksesibilitas geografis. Kedua, keterbatasan sumber daya. Kekurangan tenaga pendidik yang terlatih. Perbedaan budaya dan bahasa. Keterbatasan akses teknologi. Kondisi sosial dan ekonomi. Keterbatasan akses kesehatan, tingkat keterlambatan pengembangan. Ini merupakan tantangan utama yang sering sekali terjadi.
Dari beberapa tantangan dalam penyediaan pendidikan di daerah 3T berdasarkan gambar yang ada di samping, itu salah satunya adalah aksesibilitas geografis. Ini bisa kita lihat di wilayah 3T ini topografi yang sulit dan infrastruktur transportasi pendidikan sulit dijangkau bagi anak dalam komunitas tersebut, di mana anak-anak sulit menuju ke sekolah. Perjalanan yang begitu sulit ini menyebabkan mereka untuk tidak bersekolah. Kemudian berikutnya keterbatasan sumber daya, bisa kita lihat dari gambar. Komunitas daerah 3T sering mengalami keterbatasan sumber daya seperti buku teks dan peralatan pembelajaran. Kurangnya anggaran dan investasi pendidikan juga menjadi hambatan yang sangat serius. Kemudian berikutnya kekurangan tenaga pendidik yang terlatih. Kesulitan untuk menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas di daerah 3T juga ditantangan. Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dan memahami konteks lokal serta budaya dapat mengurangi efektivitas pendidikan. Berikutnya adalah perbedaan budaya dan bahasa. Komunitas adat di daerah 3T sering memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan mayoritas populasi. Peran budaya dan tradisi dalam pendidikan. Budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dalam komunitas adat terpencil di daerah 3T. Beberapa peran utamanya. Yang pertama, penguatan identitas. Budaya dan tradisi merupakan inti dari identitas komunitas adat. Yang kedua, kearifan lokal. Budaya dan tradisi seringkali menyimpan pengetahuan dan kearifan lokal yang berharga, termasuk pengetahuan tentang lingkungan, pertanian, kerajinan tradisional, dan sistem nilai masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran konstekstual. Memahami budaya dan tradisi lokal membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan berarti bagi anak-anak komunitas. Yang keempat, penguatan hubungan sosial. Pendidikan yang berbasis budaya dan tradisi memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Yang kelima, pelestarian warisan budaya. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk menghargai, melindungi, dan memperkuat warisan budaya yang dimiliki oleh komunitas mereka. Ini membantu memastikan keberlanjutan dan kelestarian budaya dan tradisi untuk generasi mendatang. Dengan memahami peran budaya dan tradisi dalam pendidikan, dapat dirancang pendekatan pembelajaran yang lebih berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya memperkuat identitas budaya anak-anak tetapi juga membantu mereka mencapai potensi akademis dan pribadi mereka secara lebih baik. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak komunitas adat terpencil bisa kita lihat dari gambar yang ada di samping. Yang pertama, keterpencilan geografis. Lokasi komunitas adat terpencil seringkali terletak di daerah pegunungan, pulau terpencil, atau daerah pedalaman yang sulit dijangkau secara fisik, menyulitkan akses terhadap fasilitas pendidikan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur transportasi. Keterbatasan akses jalan raya, jembatan, dan transportasi umum membuat perjalanan menuju sekolah menjadi sulit dan tidak terjamin, terutama selama musim hujan dan cuaca buruk. Ketiga, kurangnya jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium membuat anak-anak dalam komunitas adat terpencil sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, kesulitan untuk menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas di daerah terpencil seringkali menyebabkan kekurangan tenaga pendidik yang terlatih dan berpengalaman. Selanjutnya, kondisi ekonomi keluarga. Tingkat kemiskinan dan keterbatasan ekonomi di komunitas adat terpencil dapat menghalangi orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, seragam, dan perlengkapan sekolah.
Budaya dan bahasa yang berbeda dengan mayoritas populasi juga dapat menyulitkan anak-anak dalam komunitas adat terpencil untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, kurangnya akses teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan internet di daerah terpencil menghambat akses anak-anak terhadap sumber daya pembelajaran digital dan informasi yang relevan. Kedelapan, kondisi kesehatan. Masalah kesehatan seperti penyakit menular atau akses terbatas terhadap layanan kesehatan dapat mengganggu partisipasi anak-anak dalam pendidikan, baik karena ketidakhadiran yang sering atau konsentrasi yang terganggu. Kemudian yang terakhir, faktor lingkungan. Bencana alam, konflik sosial atau keamanan yang buruk di daerah terpencil dapat mengganggu kontinuitas pendidikan dan memaksa anak-anak untuk meninggalkan sekolah. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi anak komunitas adat terpencil. Model pendidikan yang sesuai. Pendidikan yang efektif bagi anak-anak dalam komunitas adat terpencil di daerah 3T memerlukan pendekatan yang memperhitungkan nilai budaya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan teknologi. Berikut adalah model-model pendidikan yang sesuai. Yang pertama, pendekatan pendidikan berbasis budaya. Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sensitif terhadap budaya dan lingkungan lokal anak-anak komunitas. Yang kedua, kolaborasi multi-stakeholder. Ini melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga pendidikan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan. Yang ketiga, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pembelajaran, sumber daya digital, dan akses internet yang memungkinkan anak-anak untuk mengakses informasi dan belajar di luar ruang kelas, terutama di daerah dengan keterbatasan akses fisik. Strategi implementasi pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang berhasil bagi anak-anak dalam komunitas adat terpencil di daerah 3T, diperlukan strategi implementasi pendidikan yang efektif. Beberapa strategi tersebut mencakup yang pertama, pelatihan guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, adanya program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan yang berhasil diimplementasikan pada komunitas adat terpencil di daerah 3T memberikan hasil dan manfaat yang signifikan, antara lain peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Yang kedua, penguatan identitas budaya dan pemahaman tradisi lokal. Yang ketiga, kontribusi terhadap pembangunan komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil dan manfaat pendidikan bagi komunitas adat terpencil di daerah 3T tidak hanya terbatas pada peningkatan akses pendidikan, tapi juga mencakup penguatan identitas budaya serta kontribusi positif terhadap studi kasus dan contoh implementasi. Studi kasus berikut ini merupakan contoh dari komunitas adat terpencil yang telah berhasil menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus komunitas adat suku Sakai. Komunitas suku Sakai dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Sakai, sebuah organisasi non-pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk mendirikan sekolah dasar Sakai di dalam hutan. Sekolah ini dirancang secara sederhana dengan bangunan bambu dan daun rumbia agar sesuai dengan kondisi
lingkungan alam mereka. Guru-guru yang mengajar di sekolah dasar Sakai adalah tokoh masyarakat Sakai yang telah dilatih secara khusus dalam metode pengajaran yang menggabungkan pengetahuan lokal dan kurikulum nasional. Di kedua contoh tersebut dapat dipetik pengalaman berharga tentang pentingnya mengadaptasi pendidikan dengan konteks lokal dan budaya, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung pendidikan bagi komunitas adat terpencil. Di kasus dan contoh implementasi komunitas adat berikutnya adalah komunitas adat Desa Aman. Desa Aman adalah sebuah komunitas adat terpencil di pedalaman Sumatera. Berhasil mengembangkan program pendidikan yang memadukan tradisi lokal dengan kurikulum nasional. Mereka memanfaatkan hutan sebagai ruang belajar alam dan melibatkan para tetua adat sebagai guru tradisional untuk mengajarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada anak-anaknya. Hasilnya, anak-anak Desa Aman tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya mereka, tapi juga berhasil dalam ujian nasional dan mampu mengambil peran aktif dalam pelestarian lingkungan. Dan upaya perbaikan dalam menghadapi implementasi program pendidikan bagi komunitas adat terpencil, tantangan yang dihadapi dan upaya perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi program pendidikan. Diperlukan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang telah diimplementasikan untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini perlu memperhitungkan aspek-aspek seperti partisipasi siswa, prestasi akademis, pemahaman budaya, dan dampak sosial. Yang kedua, identifikasi tantangan yang masih ada. Identifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam meningkatkan pendidikan di komunitas adat terpencil, seperti keterbatasan aksesibilitas, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, perubahan sosial dan ekonomi, serta faktor lingkungan. Yang terakhir, rencana aksi untuk mengatasi tantangan. Dengan melakukan evaluasi yang cermat, mengidentifikasi tantangan yang masih ada, dan merancang rencana aksi yang sesuai diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi anak-anak komunitas adat terpencil di daerah 3T. Yang pertama, pendidikan bukan hanya tentang akuisisi pengetahuan, tetapi juga tentang pemberdayaan individu, pelestarian budaya, dan pembangunan komunitas. Yang kedua, anak-anak dalam komunitas adat terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang memperhitungkan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Yang ketiga, semua pihak terlibat termasuk pemerintah, masyarakat lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk bersatu dalam komitmen untuk mendukung pendidikan yang inklusif, berbasis budaya, dan berkelanjutan bagi anak-anak komunitas adat. Keempat, tindakan lanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang masih dihadapi dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, dengan memperkuat pendidikan, kita membuka pintu bagi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang dari komunitas adat terpencil di daerah 3T. Yang keenam, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka, dan memperkuat warisan budaya yang berharga untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah pembahasan tentang pentingnya pendidikan anak-anak komunitas adat di daerah terpencil daerah 3T. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Di pedalaman sunyi, pendidikan berseri. Anak-anak berani, harapan bersemi. Di daerah 3T, tumbuhkan benih berpotensi.
komunitas adat Hikmah Berseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.